Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu tunggal dari 3 anak mengadopsi anak kembar yang ditinggalkan di taman. 18 tahun kemudian ibu kandungnya muncul. Bertahun-tahun setelah seorang ibu tunggal mengadopsi sepasang anak kembar yang dia temukan ditinggalkan di sebuah taman, ibu kandungnya muncul pada hari ulang tahunnya yang ke-18. Tetapi anak-anak memutuskan untuk memberi wanita itu pelajaran. Cynthia sedang dalam perjalanan sore hari ke taman bersama ketiga anaknya yang masih kecil, Mia, Yasa, dan Sam. Dia sedang memperhatikan mereka berlari melintasi taman bermain ketika dia melihat kereta dorong kembar yang ditinggalkan di sebelah bangku di dekatnya. Melihat kereta dorong itu tidak dijaga, Cynthia mendekatinya untuk melihat apakah ada bayi di dalamnya. Yang mengejutkannya, ada 2 bayi yang sedang tidur di kereta dorong, hanya terbungkus selimut. Di sebelahnya ada botol susu kosong. Di mana orang tuanya? Dia bertanya-tanya. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada orang dewasa lain di sekitarnya. Cynthia memutuskan untuk duduk lebih dekat ke kereta dorong sampai orang tua anak-anak itu datang. Dia sudah bisa membayangkan mengkritik mereka karena meninggalkan bayi tanpa pengawasan. Sayangnya waktu itu tidak pernah datang. Tidak ada yang muncul untuk mendapatkan bayi itu. Cynthia menelepon 911. Saya di taman dan ada kereta dorong yang ditinggalkan dengan 2 bayi di dalamnya. Saya sudah di sini selama 2 jam dan akan segera gelap dan dingin. Saya tidak ingin meninggalkan mereka sendirian di sini, dia menjelaskan. Dalam beberapa menit polisi dengan layanan sosial tiba untuk menyelidiki kasus tersebut. Mereka memeriksa kamera keamanan taman dan terkejut menemukan bahwa bayi-bayi itu telah berada di sana sendirian selama lebih dari 1 jam sebelum Cynthia melihat mereka. Ini kasus yang disengaja. Orang tuanya sengaja meninggalkannya di sini, jelas penyidik. Kami tidak punya pilihan selain menempatkan mereka dalam sistem asuh. Cynthia ada di dekat mereka ketika mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan dan dia merasa tidak enak karena anak-anak akan berakhir di rumah asuh. Aku bisa membawanya, katanya kepada pihak berwenang. Apakah kamu yakin? Pekerja sosial itu menemukan bahwa Cynthia sudah memiliki 3 anak. Aku ingin mencoba, jawab Cynthia. Aku bisa membawanya masuk sementara penyidikan berlanjut. Dari sana kita bisa perlahan-lahan melalui proses adopsi. Pihak berwenang terkesan dengan tekad Cynthia. Setelah mengedit beberapa dokumen, mereka mengizinkannya menjadi ibu angkat si kembar. Ketika dia sampai di rumah, dia berbicara dengan orang tuanya tentang mengambil anak-anak itu selamanya. Saya dekat dengan promosi saya dan bisnis sampingan saya berjalan dengan baik, ujarnya. Saya akan senang jika mereka bergabung dengan keluarga kami. Orang tuanya khawatir dia tidak akan mampu menangani 5 anak sekaligus, tetapi mereka tetap mendukung putri mereka. Kamu tidak sendirian, sayang. Kami semua ingin membesarkan cucu-cucu kami bersamamu, ibunya meyakinkannya. Faktanya, Cynthia membesarkan si kembar yang dia beri nama Ellie dan Elijah sebagai miliknya. Dia mencintai mereka seperti anak kandungnya dan merawat semua yang dimiliki ketiga anaknya. Terima kasih telah mencintai kami meskipun kami bukan anak kandungmu, Bu. Kami tidak pernah merasa diperlakukan berbeda selama ini. Dan itu semua berkat-Mu.
kata Eli padanya suatu hari. Ibu sangat mencintai kalian berdua. Ibu mungkin tidak melahirkan kalian, tapi kalian akan selalu menjadi anak-anakku, jawab Cynthia dengan berlinang air mata. Ibu berjanji untuk melakukan semua yang saya bisa untuk memberi kalian berdua kehidupan yang baik. Cynthia bekerja keras untuk membesarkan kelima anaknya dengan baik. Dia menjalankan bisnis yang sukses sementara juga bekerja di sebuah perusahaan yang memungkinkan dia untuk memenuhi kebutuhan. Ketika Eli dan Elijah berusia 18 tahun, Cynthia berusia 50 tahun dan siap untuk pensiun. Dia sedang mempersiapkan perayaan-perayaan untuk si kembar pada hari ulang tahun mereka ketika seorang wanita muncul di terasnya dan memperkenalkan dirinya sebagai ibu kandung mereka. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Elia bertanya dengan dingin. "Saya tidak bisa melewatkan ulang tahun anak kembar saya yang ke-18, kata wanita itu sambil mencoba masuk ke dalam rumah. "Anak kembar Anda siapa? Anda tidak berhak memanggil kami seperti itu. Kamu tidak membesarkan kami dan kamu bukan ibu kami," sela Eli. Wanita itu tampak terkejut dengan jawaban Eli. "Begitukah cara kalian berdua dibesarkan? Untuk terus berbicara dengan ibumu sendiri?" dia bertanya. "Apakah kalian tidak merasakan cinta sama sekali untukku? Aku tidak pernah menjalaninya dengan mudah selama ini. Aku pikir mungkin anak-anakku akan cukup peduli padaku untuk membantuku," katanya. Mulai berpura-pura menangis, Eli dan Elia merasa kasihan padanya. "Apakah Anda mencintai kami ketika Anda meninggalkan kami di taman 18 tahun yang lalu? Anda seharusnya malu bahwa Anda bahkan mencoba datang ke sini dan meminta uang," ejek Elijah. "Saya ibumu. Anak-anak harus membantu orang tua mereka," bantah wanita itu. "Anda bukan ibu kami. Cynthia adalah ibu kami. Sekarang Anda lebih baik pergi sebelum kami memanggil polisi. Anda tidak diterima di sini, dan Anda masuk tanpa izin di properti pribadi," kata Eli sebelum menutup pintu di belakang wanita yang membawanya keluar tahun yang lalu ditinggalkan dalam dingin. Eli dan Elijah kembali ke pesta mereka dan memeluk Cynthia dengan erat. "Kami mencintaimu, Ibu," kata mereka. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Sebuah keluarga tidak selalu berarti hubungan darah. Eli dan Elijah menerima lebih banyak cinta dari keluarga angkat mereka daripada dari orang tua kandung mereka. Ketika ibu kandungnya muncul, memilih Cynthia daripada dia adalah keputusan yang mudah. Ada orang yang sangat menginginkan yang terbaik untuk kita. Ketika Cynthia pertama kali melihat si kembar ditinggalkan di taman, dia sudah memiliki titik lemah untuk mereka. Dia ingin memastikan mereka dilindungi dan dirawat, yang pada akhirnya akan menjadi masalah selama sisa hidup si kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.